Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Ansera Online. Kali ini saya Ansera akan bercerita tentang pengalaman pribadi yang terjadi tahun 2008 atau tepatnya 12 tahun yang lalu. Sebelum saya memulai cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Buat teman-teman yang nanti merasa video ini punya manfaat, silahkan share ke banyak orang. Bila kalian suka dengan cerita atau pengalaman ini, bisa like. Bila ada masukan atau apapun yang ingin kalian curahkan, silahkan komen di kolom komentar agar kami sebagai tim Ansera Online semakin semangat untuk membuat konten-konten kreatif yang bermanfaat buat kalian semua masyarakat online. Kisah ini terjadi saat saya kuliah di Universitas CIC kira-kira semester 4 tahun 2008, ya 12 tahun yang lalu. Saat itu masa-masa lagi libur kuliah. Biasalah ya, kenaikan tingkat biasanya libur 1 bulan lebih. Masa-masa libur saya isi dengan ya biasa di rumah dan segala macam, tapi ada beberapa pekerjaan freelance yang saya dapatkan. Jadi walaupun libur tetap produktif. Kala itu pukul 1:30 pagi dini hari. Saya baru selesai mengerjakan pekerjaan freelance itu. Dan kebetulan ibu saya pun almarhumah Mama Susi bangun untuk sholat malam. Jadi posisinya saya mau tidur, ibu saya bangun untuk sholat malam gitu. Setelah selesai mengerjakan tugas, saya naik ke kasur, ke tempat tidur, lalu baru beberapa detik memejamkan mata, baru masuk ke alam mimpi. Sebentar banget saya mendengarkan suara seperti buah nangka yang jatuh dari pohon. Suaranya itu bleduk, atau saya mendengarkan seperti cerita-cerita orang tua yang kepleset di kamar mandi itu, suaranya seperti itu, seperti ada yang jatuh di tefal gitu. Ketika mendengar itu, saya langsung melek, dan yang saya pikirkan adalah ibu saya. Kemudian saya tanya, "Mama jatuh di kamar mandi, apa kepleset?" Sambil dari kamar, saya masih shock dengan suara itu. Saya agak teriak, "Mama kepleset," begitu. Terus ibu saya jawab, "Enggak, Mama enggak kepleset. Mama lihat gelas bekas minum kamu terbang." Karena percaya nggak percaya dengan hal seperti itu, otomatis dong bangun dari tempat tidur, kemudian ke belakang. Posisinya mama tuh mau ambil wudhu untuk sholat malam. Ke belakang, terus melihat buktinya ada gelas yang memang saya pakai sebelum saya tidur, dibawa ke mama ke belakang gitu. Jadi di kamar tuh ada gelas yang saya pakai, saya buat minum, terus mama tuh bawa keluar. Mungkin maksud hatinya buat diisi ulang atau apa. Disimpanlah di meja di dapur. Terus mama wudhu, gelas itu tuh pecah. Menurut kesaksian mama tuh, si gelas tuh terbang dan meledak di atas. Karena saya nggak menyaksikan sendiri ya, jadi agak-agak ini apa gitu. Tapi bukti pecahannya ada. Posisinya mama di kamar mandi, bukti pecahannya ada di meja itu di dapur. Dan saya nggak ngeliat kejadiannya, jadi cukup bingung gitu. Sebenarnya ini ada apa? Tapi pikiran saya masih polos-polos aja. Ya udahlah ya, maksudnya ya biasa aja gitu. Nggak ke arah gaib-gaiban. Tapi yang saya pikirkan saat itu adalah pertanda alam tentang suatu kejadian, entah keluarga atau siapa. Saat itu kebetulan adiknya mama itu, almarhum Om Yoyon,
sedang ada di luar pulau Jawa. Jadi yang saya pikirkan adalah jangan-jangan ada apa-apa nih sama Om Yoyon, tapi yang ditandainnya kita gitu. Sebatas itu yang saya pikirkan. Tapi mungkin mama berpikir lebih jauh lagi gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak ada apa-apa ya. Tapi nggak menyimak ke Om Yoyon yang saya sebutkan tadi. Tapi lebih ke mudah-mudahan kita nggak kenapa-kenapa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mama cuma bilang gitu sambil masih shock dengan kejadian yang dilihatnya. Logika saya masih berpikir, oh ini nggak ada hubungannya sama gaib, ini murni cuma pertanda aja suatu kejadian yang mungkin besok atau kapan terjadi gitu, tapi nggak ada hubungannya sama gaib atau guna-guna gitu. Itu selesai, tidurlah akhirnya. Saya tidur, balik lagi ke kamar, mama lanjutin sholat, dan besok paginya tiba-tiba kaki kiri saya gatal di bagian betis. Di situ gatal, ya gatal sewajarnya, gatal kena ulat bulu ya, merah gitu. Tapi lama kelamaan 2 atau 3 hari kemudian tuh bentukannya udah kayak luka bakar. Bentukannya merah banget, kayak matang banget. Kemudian ada bulatan-bulatan kecil kayak orang kena knalpot yang udah sehari itu kan langsung ngegelembung, atau orang kena minyak goreng kan ada gelembungan air ya, bentukannya tuh seperti itu gitu. Buat saya sih ya mungkin ada alergi ya, walaupun saya ngerasa nggak punya alergi ya, tapi mungkin kena binatang atau apa gitu. Tapi mama saya berpikirnya berbeda gitu. Mungkin karena orang-orang angkatan lama itu lebih ke cocokologi apa yang terjadi malam sebelum itu dan selanjutnya terjadi apa gitu, dicocokkan. Mama berpikir jangan-jangan ini ada hubungannya nih sama kejadian si gelas terbang pecah itu, kata mama gitu. Saya masih logika, masih dominan logika saat itu. Enggak, masa ada hubungannya sih, hubungannya apa gitu. Tapi mama nggak bilang. Nah, kebetulannya di hari itu ketika luka saya atau gatal saya itu makin memerah, makin jadi, makin matang, ada temennya adiknya mama, almarhum Tante Dewi, punya teman lagi main di rumahnya. Terus kebetulan rumah kami dekat, sebelah-sebelahan. Kemudian mama tuh ngobrol gitu ke Tante Dewi gitu, almarhum, sama temennya. Kakinya Nita gatel, kakinya Nita kok merah kayak gitu ya, gatelnya kayak gak wajar. Kebetulannya juga temannya Tante Dewi itu punya ilmu, bisa menerawang lah ya, orang-orang yang belajar ilmu untuk seperti itu. Dilihatlah oleh si teman Tante Dewi ini, saya diajak ke rumahnya Tante Dewi untuk kenalan sama si bapak ini. Di situ bapak ini sempat diem ngeliatin kaki betis saya itu. Lalu kemudian beliau bilang, ini bukan sakit medis, ini kiriman orang yang gak suka sama kamu, entah iri atau sakit hati atau apa. Begitu kata temannya Tante Dewi. Karena saat itu usia masih umur 20-an ya, saya masih logik banget yang dipikirkan dan nggak berpikir ke arah guna dan segala macam. Buat saya enggak, ngarang aja itu, nggak percaya dong. Karena kan ya saya merasa nggak pernah ribut sama orang gitu, saya nggak merasa pernah berantem, adu mulut, debat dan segala macam gitu, baik di sekolah, di kampus atau di luar kampus gitu. Tapi yang dikatakan oleh beliau malah seolah-olah saya ada musuh yang dia nggak suka, kemudian nyerang lewat gaib. Jadi buat saya itu nggak masuk akal. Oke, 1 orang berlalu, luka makin jadi. Udah hari keempat, luka makin jadi, makin ini, saya udah kasih salep dan segala macam obat yang disarankan oleh dokter, tapi masih begitu.
Kemudian ada tukang pisang keliling langganan ibu saya datang ke rumah nawarin pisang. Di dalam obrolan jual beli pisang itu terselip kalimat dari ibu saya, ya ini Dita ada di rumah lagi libur kuliah, tapi kasihan kakinya lagi sakit, ngomongnya gitu. Terus si tukang pisang itu datang nyamperin saya yang ada di ruang tamu, coba lihat Neng kakinya. Diliatin lah kaki lagi ke mamang tukang pisang itu. Kayaknya sih ini dia masih ragu sih, karena memang kan dia bukan orang yang berilmu, artinya cuman menebak-nebak aja gitu. Kayaknya ini bukan sakit biasa karena kok bentukannya nggak wajar gitu. Saat itu dia bilang gitu. Nanti saya tanyain ke ustadz atau kiai guru saya gitu. Saya punya guru di luar kota, tapi saya lupa kota yang dia maksud tuh di mana. Akhirnya ya udah tolong tanyain, mama bilang gitu, karena mama masih yakin bahwa ini antara gelas pecah dengan kaki saya sakit tuh ada hubungannya gitu. Kalau saya sih ya udahlah ini mah takdir saya sakit ya udah gitu, nggak ada hubungannya sama gaib-gaib. Kemudian udah selesai, besokannya apa berapa hari kemudian setelah si mamang itu ngeliat saya, dia datang lagi tuh ke rumah, sama nawarin pisang juga, tapi dengan membawa berita. Berita yang dia sampaikan itu adalah Neng Nita sakitnya bukan sakit medis, ini kiriman orang yang gak suka sama Neng Nita, dia ngirimin serbuk yang dari bambu. Kalau teman-teman tahu di dalam bambu, pohon bambu itu kan di dalamnya ada serbuk-serbuk kecil gitu. Nah si orang zolim ini yang katanya membunuh saya itu mengirimkan si serbuk itu masuk ke kaki saya melalui makhluk gaib tepat di malam gelas itu pecah. Jadi intinya kaki saya itu mau dibuat lumpuh supaya nggak bisa kuliah. Katanya ada iri masalah yang berhubungan sama kuliah lah, berhubungan sama hidup, menurut tukang pisang. Terus mama pisang juga bilang, alhamdulillah Neng Nita tuh masih dilindungi sama Allah dengan mamahnya Neng Nita bangun untuk sholat malam. Seandainya malam itu mama nggak bangun, kaki Mbak Nita ini pasti lebih parah daripada ini gitu. Sekarang tuh masih lebih baik keadaannya kayak gini gitu, masih alhamdulillah. Tapi kalau Neng Nita itu dan semuanya tidur kondisinya, ya udah bisa lumpuh, bisa nggak bisa jalan gitu. Agak mikir juga sih, ini orang kedua deh yang ngomong begitu deh, bahwa kaki saya sakit bukan karena medis. Apa iya gitu orang ada sejahat itu mengeluarkan uang untuk membalas dendam atau membalas keiriannya supaya saya nggak bisa kuliah gitu? Masih nggak masuk akal. Orang saya itu bukan siapa-siapa gitu, bukan orang terkenal juga yang prestasinya menjulang, tapi kok bisa-bisanya ada orang begitu. Itu orang kedua. Saya masih belum percaya tuh, masih ya udahlah, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakit saya, udah nggak mau ribet deh, nggak mau tahu juga orangnya siapa. Tapi ada penasaran kira-kira siapa gitu, ada penasaran, cuma ya udahlah. Itu orang kedua. Nah di suatu hari dalam posisi kaki saya masih sakit, ada temannya mama datang ke rumah berkunjung silaturahmi. Kemudian mama cerita juga segala macam sama seperti ke tukang pisang. Dan kebetulannya temannya mama ini memiliki ilmu, jadi bisa menerawang. Kesimpulannya ini bukan sakit biasa, dan dijelasin juga sama. Untungnya mama melek dan segala macam. Sampai akhirnya orang ke-5. Jadi memang ada, Allah mendatangkan beberapa orang ke hidup saya yang melihat kondisi kaki saya, dan mereka berkesimpulan yang sama, bahwa ini bukan sakit medis, bahwa ini adalah benar-benar yang mungkin cocokologi dan segala macam, entahlah ya, atau memang mereka punya ilmu gitu. Sampai akhirnya om saya menyarankan coba
obatin dengan ayat-ayat Al-Quran gitu, dengan surat-surat pendek kayak Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, air diruqyah, membacakan 3 surat tersebut, kemudian dibacain Al-Fatihah, ayat kursi ditiupkan dalam air, kemudian kaki dikompres dengan air ruqyah itu. Ya saya nurut lah karena wejangan dari om, adik iparnya mama. Kemudian udah selesai, alhamdulillah baikan dengan proses pengobatan tersebut. Mulai kempes, mulai nggak berair, mulai nggak gelembung lukanya itu atau gatelnya itu udah selesai. Terus terakhir ada satu lagi nih, setelah om saya, sepupu saya juga bilang, oh iya ini benar bukan sakit medis, karena katanya dia yang punya ilmu bisa melihat setiap orang yang pernah diguna-guna atau ditargetkan untuk disakiti lewat gaib itu memiliki tanda di dalam tubuhnya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memang punya kelebihan melihat gitu. Selebihnya kita orang biasa nggak akan bisa lihat. Setelah Allah memberikan atau menghadirkan 6 orang dengan jawaban yang sama bahwa ini ada guna-guna dengan kronologi yang mama ceritakan gitu, saya jadi berpikir apa iya gitu, karena kan logika saya masih bilang ini nggak mungkin. Sampai akhirnya saya ketemu seorang ustadz, saya konsultasikan, saya ceritakan kronologinya, ibu saya ngelihat gelas pecah dan segala macam, dan beliau berkesimpulan bisa jadi omongan 6 orang ini betul, bahwa Mbak tidak sakit medis tapi sakit diguna-guna. Tapi pertanyaannya siapa yang melakukan nggak usah dipikirkan gitu. Pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa dia melakukan, siapa yang melakukan, jangan dipikirkan. Tapi yang dipikirkan adalah kenapa si guna-guna itu bisa masuk ke dalam tubuh saya. Pertanyaan besar yang harus saya jawab sendiri secara jujur gitu. Apakah ibadah saya yang kurang baik, apakah perilaku saya yang kurang baik kepada orang lain, apakah keimanan ketakwaan saya yang kurang bagus, sampai akhirnya Allah mengizinkan guna-guna itu hadir di dalam tubuh saya gitu. Kalau kita telisik lagi, bagi orang-orang yang punya ilmu, ada tanda di dalam tubuh orang yang diguna-guna. Kalau menurut Ustadz Danu itu seperti CCTV gitu. Jadi dia akan selalu memantau gerak-gerik saya dari situ. Tapi ya walau alam bisawab, ya itu hanya sekedar yang kita nggak tahu kebenarannya, cuma Allah yang tahu kebenarannya seperti apa, apakah benar bentuknya kayak analoginya seperti CCTV atau tidak. Poin dari cerita panjang ini adalah kebaikan kita untuk diri kita sendiri, keburukan kita untuk diri kita sendiri. Ketika nanti saya baik sama orang, insya Allah melindungi saya dari kejahatan-kejahatan. Ketika saya buruk sama orang gitu, Allah akan membalas saya juga demikian. Begitu juga ke orang yang mengguna-guna saya. Semoga Allah memberikan hidayah bagi dia yang memang mungkin berniat jahat terhadap saya dan hidup saya gitu. Semoga diampuni oleh Allah dan diberikan kesadaran. Tapi juga saya memohon supaya saya juga diberikan petunjuk apakah ada dosa-dosa yang memang saya lakukan sehingga si guna-guna itu masuk gitu ke dalam tubuh saya. Begitulah teman-teman ceritanya, panjang lebar. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari cerita ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, dan share bila merasa video ini punya manfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.